Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syala Dava Putri Alia-Resti. Saya dari kelas MN24A, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi bab 3, yaitu uji T dependen dan uji T independen. Jadi ini di sini saya akan nampilin laporan dependen yang saya miliki beserta laporan independen yang saya miliki. Nah, sebelum kita masuk ke laporannya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari uji T dependen dan uji T independen. Oke? Baik, apa sih uji T itu dan digunakannya untuk apa? Jadi, uji T digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan min atau rata-rata antara dua kelompok data. Rata-rata menggunakan data numerik, sedangkan kelompok data menggunakan data kategori atau nominal. Uji T biasanya digunakan jika jenis penelitiannya eksperimen, yaitu jika ada perlakuan atau treatment atau intervensi yang diberikan. Uji T ini diperlukan untuk menguji apakah ada perbedaan min antara kedua kelompok yang memperoleh perlakuan berbeda. Uji T merupakan salah satu tes dalam statistik untuk mengetahui benar tidaknya hipotesis penelitian. Uji T dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS. Uji T ada dua macam, yaitu uji T independen dan uji T dependen. Uji T independen digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok yang berbeda. Sedangkan uji T dependen digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok yang sama. Syarat uji T baik independen maupun dependen adalah sebagai berikut. Yang pertama, data yang digunakan adalah data kuantitatif atau angka asli, berskala interval atau rasio. Yang kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel harus kurang dari 30 buah. Jika lebih dari 30 buah, harus menggunakan uji Z. Data kedua sampel berdistribusi normal. Jika salah satu atau keduanya tidak normal, maka digunakan statistika non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney atau uji hipotesis T independen atau uji Wilson atau uji hipotesis T dependen. Jadi pada saat kita data kita itu tidak normal, data kita tidak normal di independen, kita menggunakan uji Mann-Whitney. Tapi kalau kita tidak normal di dependen, kita menggunakan Wilson. Nah, dan yang keempat, adanya kesamaan varians atau homogen antara dua kelompok sampel yang dibandingkan. Jika varians data tidak homogen, uji hipotesis tetap dapat dilakukan. Namun, keputusan pada hasil yang terdapat pada tabel SPSS equal variance non-assum. Pada ujian yang kelima, pada uji independen, kedua sampel tidak berpasangan, sehingga jumlah data pada kedua sampel tidak boleh berbeda. Dan yang keenam, pada uji T dependen, kedua sampel berpasangan, sehingga jumlah data kedua sampel harus sama. Uji hipotesis T dependen dilakukan dengan menggunakan uji paired sample t-test. Nah, berikut ini adalah tabel untuk uji T dependen. Penelitian ini mengevaluasi apakah pelatihan kewirausahaan dapat meningkatkan skill para pelaku UMKM di Karawang. Data yang digunakan adalah nilai pre-test dan post-test dari 30 peserta pelatihan. Langkah pertama adalah uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Bisa dilihat bahwa di sini adalah uji
seperti yang sudah kita lakukan menggunakan SPSS yang saya miliki, yaitu SPSS 26. Nah, apa sih hasilnya dari uji normalitas yang menggunakan Shapiro-Wilk ini? Hasilnya, data pretest memiliki nilai signifikan 0,097, artinya berdistribusi normal. Karena 0,097 lebih besar dari 0,05. Nah, tapi post test hanya 0,00, jadi tidak normal. Karena 0,00 itu lebih kecil dari 0,005, jadi data itu disebut tidak normal. Karena nggak normal, kita uji T itu nggak bisa digunakan, maka kita harus lanjut ke uji Wilson sebagai alternatifnya. Kita nggak bisa lanjut ke uji T, jadi kita lanjut ke uji Wilson, seperti itu kurang lebihnya. Hasilnya, nilai signifikan Wilson adalah 0,00, lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan post-test. Ada pelatihan tersebut berpengaruh nyata terhadap peningkatan skill kewirausahaan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu hasil laporan dari uji TA independen. Bisa dilihat di tabel bahwa penelitian ini membandingkan omset harian UMKM berdasarkan modal usahanya. Kelompok pertama kurang dari 50 juta dan kelompok kedua lebih dari 50 juta. Dari uji normalitas Shapiro-Wilk, kelompok kurang dari 50 juta memiliki nilai signifikan 0,002 atau tidak normal. Sementara kelompok lebih dari 50 juta sebesar 0,116. Berarti data itu normal. Karena salah satunya itu nggak normal, uji T independen nggak bisa digunain dan diganti dengan uji Mann-Whitney. Secara deskriptif, kelompok kurang dari 50 juta memiliki rata-rata skor 13 dan kelompok kurang dari 50 juta sebesar 17. Hal ini menunjukkan bahwa omset cenderung lebih tinggi pada UMKM dengan modal lebih besar. Dari hasil uji Mann-Whitney, nilai signifikan 0,00, artinya ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Dan dapat disimpulkan bahwa modal usaha berpengaruh terhadap peningkatan omset UMKM.